warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semua apa kabarnya? Baik, Pak. Baik ya. Tetap semangat, masih semangat pembelajarannya. Masih, Pak. Jadi anak-anak Bapak, kita semangat pembelajarannya hari ini ya. Kita awali dulu dengan berselawat kita agar kita selain kita mendapatkan dari pahala, kita semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Tentunya jangan ada yang layu atau tidak ada yang ingin, jangan sampai ada yang tidur gitu dalam proses pembelajaran ini. Baiklah, kita akan berselawat dulu sebelum memulai pembelajaran ini. Mari kita dengarkan dari klip yang Bapak putar agar semua dapat mengikutinya. Baiklah, mari sama kita berselawat dulu agar kita memulai pembelajaran ini itu dengan semangat, tidak ada yang ingin tidur, tidak ada yang ingin ngantuk itu. Baiklah, sama kita berselawat dulu. Ikutkan klip videonya dan juga Bapak di sini. Ikutin semua ya. Cukup ya, semangat pembelajaran hari ini Anda semua. Semangat, Pak. Semangat ya. Siapkan ketua kelas, silakan Hariwan, siapkan membacakan doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Anda semua, siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada Pak Intan Fahmi, Pak. Mana dia Iwal? Ada Sakit, Pak. sakit? Ada di bawah suratnya. Ada, Pak. Oh, baiklah, jadi sakit ya saudara Fahmi sama Intan. Iya, Pak. Baiklah, Anda semua jangan sampai yang kalau alasan-alasannya bisa diterima, Bapak akan memberikan sakit ataupun izin. Tapi kalau tidak ada itu Bapak akan membuatnya alfa. Dan juga anak-anak semuanya jagalah kesehatan dan juga jagalah pola makan, karena sehat itu adalah mahal. Karena Anda semua jagalah pola makannya agar kita selalu sehat dan juga dijauhi dari segala penyakit. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita kondisikan dulu ruangan ini. Apabila ada sampah dan juga meja yang berserakan atau tidak rapi, tolong dirapikan. Dan sampahnya dibuang ke tong sampah yang telah disediakan. Sudah bisa dimulai Anda semua? Baiklah. Di sini kita akan mempelajari mengenai apa Sariwan di poin Bapak? Takziah. Mengenai takziah.
kita akan mempelajari sini itu mempelajari mengenai takziah. Pernah saudara-saudari Ananda semua pernah melakukan takziah di keluarga ataupun ke tempat-tempat di masyarakat itu pernah Sariwal? Pernah ya. Apa saja yang dibawa di waktu takziah tersebut? Beras ya, beras. Ya, ada yang bawa uang kan. Nah, belum Bapak ulas dari takziah ini, Bapak akan memberitahu kepada Anda semua bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini atau yang perlu Anda ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama itu Anda semua mengerti atau paham apa itu pengertian dari takziah. Yang kedua itu apa hukum dari takziah tersebut. Yang ketiga itu apa hikmah dari kita melakukan takziah, dan yang keempat itu apa tujuan dari takziah tersebut. Anda ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Nah, yang pertama itu masuk kita kepada pengertian dari takziah. Pengertian dari takziah menurut perpen Bapak di sini itu Bapak tayangkan itu sebelum Bapak ulas apa pengertian takziah ini ada Anda mengetahui apa pengertian dari takziah. Takziah adalah mengunjungi rumah orang yang tertimpa musibah, Pak. Mengunjungi dengan tujuan untuk menghibur orang tersebut. Berarti mengunjungi rumah orang yang berduka yang kena musibah ya, dalam tujuan untuk menghibur keluarganya ya. Masih ada yang lain yang beda jawabannya atau beda pendapatnya gitu, sama yang mungkin tidak ada lagi. Jadi ya takziah itu berkunjung kepada orang yang kena musibah itu dengan adanya rasa kita rasa iba atau rasa duka kita, maka kita ikut berduka cita dengan mengunjungi orang yang tertimpa musibah tersebut. Jadi dari pengertian takziah ini dapat kita ambil dengan realita di masyarakat kita. Orang kan biasanya takziah tersebut karena ada di situ orang yang meninggal. Dengan adanya rasa duka kita memampiri atau pergi ke rumah orang yang berduka tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum dari takziah tersebut. Adapun hukum dari takziah ini ialah hukum dari takziah ini adalah itu sunnah. Tahu Sariwal itu sunnah? Sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tak berdosa. Itulah sunnah tersebut. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendatangi atau orang yang pergi takziah tersebut, Allah akan mempersiapkan pakaian pada hari akhir nantinya. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi dipersiapkan Allah Subhanahu Wa Taala? Anda Pakaian terhormat. Pakaian terhormat ya. Pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang pergi atau melaksanakan takziah kepada rumah duka atau rumah yang terkena musibah tersebut, maka Allah menjanjikan itu mendapatkan pakaian terhormat pada hari akhir nantinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya? Tulis poin-poin pentingnya Anda semua. Yang lupa nggak ada teks atau bahan untuk dipelajari di rumah. Nah, lanjut kita kepada adab bertakziah. Ada yang tahu bagaimana? Atau pernah mendengar atau pernah dibilang orang tua, dibilang ayah, dibilang ibu gitu. Ada yang tahu mengenai adab bertakziah tersebut? Ada yang tahu Anda semua? Belum Bapak terangkan, sebelum Bapak ulas. Ada yang
yang tahu mengenai adab bertaksiah? Ada? Adabnya harus sopan, Harus sopan ya. memberi maaf kepada yang ditinggalkan, Ya, sopan. Memberi maaf kepada yang ditinggalkan. tidak Apa boleh lagi? merepotkan keluarga yang ditinggalkan, Ya, boleh merepotkan keluarga yang ditinggalkan. mendoakan orang yang meninggal itu, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan kepada saudara Sariwal. Baiklah, jadi adab di sini yaitu adab kita bertaksiah itu yang pertama yaitu orang yang bertaksiah itu hendaknya tidak merepotkan keluarga atau yang terkena musibah tersebut. Karena kenapa? Kita tujuannya di situ itu menghibur, jangan sampai merepotkan. Contohnya itu ingin makan, ingin segalanya. Sedangkan kita pergi taksiah untuk ke rumah duka. Jangan sampai kita merepotkan dari pihak keluarga atau yang terkena musibah tersebut, yang ditinggalkan tersebut. Yang kedua itu mendoakan almarhum. Jadi kita di situ jangan sampai kita tidak mendoakannya. Dengan mendoakannya, mudah-mudahan almarhum dapat diampuni segala kesalahannya dan diterima amal ibadahnya. Itulah, jangan sampai kita di situ menggosip-gosip gitu. Jangan sampai kita di situ menggunjing gitu. Dengan adanya perilaku atau perbuatan dari almarhum pada saat di masa hidupnya, jangan sampai kita gunjingkan hal-hal yang buruknya gitu. Jangan sampai akan tapi kita mendoakan agar almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahannya ataupun dosanya diampuni. Yang ketiga yaitu menyampaikan nasihat agar terus tabah, ikhlas, dan juga jangan sampai ada yang stres gitu. Jadi kita di dalam pergi bertaksiah tersebut kita ingatkan kepada keluarga itu berupa peringatan. Contohnya itu seperti kita ikhlas dalam cobaan ini karena tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Kita mencoba mengingatkan kaum atau mengingatkan dari keluarga tersebut dalam menempuh ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Sariwal pernah nggak melihat orang kalau pergi atau Sariwal sendiri yaitu orang melihat ada orang yang pergi taksiah itu mengingatkan seperti itu, yang sabar, kan ada itu kan, yang sabar, gitu mungkin ini yang terbaik, ada kan. Itulah di keluarga atau di masyarakat kita sering terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir itu memberi manfaat kepada almarhum. Jadi memberi maaf kepada almarhum ya, seperti Bapak jelaskan tadi, kalau ada kesalahannya, kalau ada kehilafannya di masa hidupnya kepada kita, kalau ada utang-utangnya kita maafkan, atau ada utangnya kita beri tahu kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi jangan sampai kita pergi taksiah itu kita tidak memaafkan almarhum. Kasihan kita kan, dan kita sebagai seorang muslim itu saling memaafkan. Baiklah, lanjut kita kepada poin ketiga, yaitu poin ketiga ini ialah hikmah dari taksiah. Apa yang pertama, saudara Sariwal? Menyadarkan kita bahwa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan kita ya. Nah, dengan adanya kita pergi taksiah ada hikmah ataupun yang dapat kita ambil dari taksiah tersebut, seperti di poin Bapak yang dibacakan oleh saudara Sariwal, yaitu yang pertama itu menyadarkan kita, karena setiap orang bahwa segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ananda semua, itulah satu hikmah dari
berkitaksiah tersebut kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di permukaan bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Karena hidup yang kekal di mana saudara-saudara, saudari? Di akhirat. Jadi Ananda semua, dengan adanya hikmah yang pertama itu kita tahu bahwa yang semua yang atas dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu Ananda semua dengan hikmah ini kita perbanyaklah ibadah kita. Kita perbanyaklah apa yang seharusnya kita bawa di akhirat kelak nantinya. Karena di hidup dunia hanyalah sementara kan, tapi yang kekal itu di mana? Di akhirat. Nah, itulah dari hikmah yang pertama itu, seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, dan juga hal-hal yang menjadikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu dapat memperbaiki keimanan dan menambahkan ketawakalan. Tahu maksudnya Nanda? Menambahkan keimanan ketawakalan tersebut. Ya Pak, yang biasanya kita bangun sholat, sekarang kita pengen sholat kita nggak ada ingatkan itu aja ya. Nah, seperti itu, dengan adanya berkitaksiah itu kita mendapatkan hikmah seperti itu, dengan adanya ketakutan atau adanya kewaswasan untuk meninggal itu, karena kita telah melihat ada orang meninggal, berarti saya nantinya seperti itu juga. Oleh sebab itu adanya menambahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Bapak bilang tadi itu menjaga sholat dalam sehari semalam itu 5 waktu, dan melakukan hal-hal yang kewajiban kita dan menambah-nambah hal yang sunnahnya. Itulah dari hikmah yang kedua dari taksiah tersebut. Tentunya ini banyak yang kita dapatkan hikmah dari taksiah tersebut, karena ini berpengaruh kepada kematian itu. Yang ketiga yaitu meringankan beban yang diderita. Jadi membebankan yang meringankan beban yang diderita keluarga ini, maksudnya seperti ini. Kita pergi kepada orang yang terkena musibah. Jadi orang yang terkena musibah ini dapat meringankan karena dia tidak merasa sendirian di situ. Akan banyak yang memberikan support, itu memberikan semangat itu terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia terkena musibah tersebut. Mengerti Ananda? Paham ya? Seperti itu, meringankan beban keluarga yang terkena musibah itu. Sama seperti kita, walaupun contohnya kita terkena musibah atau uang kita tidak ada, datang orang menolong kita untuk memberikan uang, tentunya kita merasa tidak sendirian gitu, kita merasa terbebani gitu, merasa meringankan beban kita. Itu penjelasan dari membebankan dari orang tua ini. Yang selanjutnya itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kehidupan yang akan datang. Tahu Ananda apa maksud itu? Menjadi pelajaran buat kita yang masa akan datang. Itu dengan adanya kita berkitaksiah tersebut, tentunya kita akan berhati-hati dengan kehidupan kita untuk masa akan datang. Yang kesalahan yang terakhir kita buat, tentunya kita tidak akan ulangi lagi. Seperti itu. Adanya kesalahan ya. Nah, itu dengan adanya kita bertaksiah tersebut, tentunya kita akan introspeksi diri kita, sejauh mana bekal yang kita harapkan yang kita akan pertanggungjawabkan di akhirat nanti, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan memperbaiki sikap kita, memperbaiki iman kita, seperti memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki, seperti sholat, hal-hal yang kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dari taksiah tersebut.
Ada yang mau bertanya mengenai sampai di sini mengenai pembelajaran kita? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan soal dan juga pertanyaan kepada Ananda semua. Ini bersangkutan dengan penilaian atau keaktifan dari Ananda semua. Yang pertama itu Ananda tulis soalnya. Yang pertama itu apa pengertian dari taksiyah. Yang kedua, apa dari hikmah dari taksiyah tersebut. Yang ketiga, apa tujuan dari taksiyah. Kalau sudah siap, bawa ke depan, kumpulkan kepada dua kelas. Sudah? Baiklah. Mudah-mudahan semua dapat nilai bagus-bagus ya, agar nilai hariannya atau nilai tambahan untuk nilai akhirnya nanti bagus-bagus. Baiklah, sebelum kita mengakhiri karena waktu kita juga sudah mau habis itu, kita akhiri dulu pembelajaran kita ini dengan menyimpulkan terlebih dahulu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ananda? Kalau tidak bisa, Bapak akan menyimpulkan dari taksiyah ini adalah kepergian ke tempat atau ke rumah orang yang kena musibah, yaitu orang yang telah meninggal itu. Orang rumahnya atau keluarganya itu kita kunjungi dan juga kita memberikan support, memberikan nasihat-nasihat yang baik, seperti itu. Adapun hukumnya adalah sunnah dan juga hikmahnya itu seperti dalam menyadarkan diri kita, menguatkan iman dan ketakwaan kita, memperbaiki diri kita untuk kedepannya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan Sariwan? Semuanya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ananda semua jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan untuk cari tahu bagaimana mengenai Islam ini, karena ini sangat erat dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan ini, baik itu di media ataupun di masyarakat itu. Jangan sampai alat elektronik ini kita pergunakan atau salah kita pergunakan dalam kehidupan kita, kan tetapi membantu kita bagaimana untuk memperbaiki diri kita, itu melihat YouTube, itu ceramah-ceramah. Jangan sampai kita pergunakan kepada hal-hal yang buruk. Paham Ananda semua? Baiklah, hati-hati di jalan, jangan sampai ada kebut-kebutan dalam membawa motor. Baik-baik, semoga selamat sampai tujuan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, pimpin pada ketua untuk membaca doa untuk kita mengakhiri pembelajaran kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, apabila Bapak ada kesalahan dan kejanggalan, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.